sharing tentang isyarat yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Oke, kita mulai saja. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi manusia. Dalam Al-Quran terdapat isyarat yang menjelaskan tentang penemuan-penemuan ataupun menyelesaikan persoalan hidup dunia ini ataupun untuk kehidupan selanjutnya, yaitu akhirat. Kita dapat berkaca dari ilmuwan-ilmuwan terdahulu bahwa Al-Quranlah yang menjadi dasar dalam penemuan-penemuan sains khususnya. Al-Quran itu bukan kitab ilmiah, tetapi di dalam Al-Quran terdapat isyarat-isyarat tentang penelitian-penelitian yang dapat berguna bagi kehidupan ini. Misalnya Jabir Ibnu Hayyan, beliau membaca Quran surat Al-Hadid sampai ayat 25-26 dan timbul hasratnya untuk meneliti pada ayat yang artinya dan kami ciptakan atau turunkan besi yang padanya terdapat manfaat ataupun kekuatan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian beliau pergi ke laboratorium untuk melakukan penelitian hingga dapat menjabarkan sampai ke atom-atom dan molekul-molekulnya dan dikenal sebagai bapak kimia. Namun ketika orang Islam dikalahkan di Spanyol dan muncul perjanjian Tordesillas, maka dunia dibagi menjadi dua oleh Paus, yaitu Barat dan Timur. Barat dikuasai oleh Spanyol dan Timur dikuasai oleh Portugal. Namun setelah itu manuskrip-manuskrip dibawa ke Barat dan dilakukan penelitian-penelitian oleh seseorang yang bernama John Dalton. Dia mengembangkan manuskrip tersebut, kemudian diteliti dan dikenal sebagai Bapak Atom. Kemudian Abbas Ibn Sina. Beliau membaca Quran surat Al-Mulk ayat 19 yang artinya, tidakkah kalian mengetahui bagaimana burung-burung itu mengepakkan dan mengacungkan sayapnya? Tidak ada yang menahannya kecuali yang Maha Pemurah. Dialah yang Maha melihat segala sesuatu. Beliau berpikir dan mengusahakan untuk bisa terbang dengan menutupi dirinya dengan bulu dan membuat sayap dengan mekanisme sederhana. Kemudian beliau mencobanya di atas bukit dan dapat terbang sekitar 20 meter. Kemudian jatuh dan meninggal. Kemudian ganti zaman dan manuskripnya ditemukan oleh White bersaudara, kemudian dikembangkan dan mereka dikenal sebagai penemu pesawat terbang. Sehingga jika kita tidak mempelajarinya lebih dalam, kita akan berpikiran bahwa orang-orang Barat itu hebat, padahal sebenarnya orang-orang Islam lah yang hebat, karena orang Islam memiliki isyarat atau petunjuk dalam melakukan penelitian, yaitu Al-Quran, yang dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian. Banyak isyarat dalam Al-Quran yang dapat kita pelajari, dapat digali dan dijadikan sebagai penemuan-penemuan baru sehingga Islam menjadi mercusuar pengetahuan. Semoga kita dapat mengambil ibrah dari cerita-cerita para ilmuwan terdahulu untuk senantiasa mengkaji Al-Quran, bahwa Al-Quran itu sangat bermanfaat dan khususnya bagi kita seorang muslim untuk senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin hanya itu sharing-sharing saya pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.